Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qul fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bi ni'mati minallah wa karamihi wa syukrihi wa amtinani. Pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kita untuk melanjutkan pelajaran dalam pembacaan kitab Mustalah Hadis. Di dalam kitab Manzumah Baiquniyah, alhamdulillah kita sudah baca An-Naw'ul Awwal, pembagian hadis yang pertama, yaitu hadis sahih. Qabla an nabda fi dirasah kama huwa al-ada, insyaallah sanakhuz waqtan fil muraja'ah. Kita akan ambil waktu sejenak untuk mengulang pelajaran yang telah kita ambil pada minggu yang lalu. Baik, langsung saja. Man arada minkum an yaqra al-matan falyatafaddal. Siapa yang ingin membaca matan Manzumah Baiquniyah, kita sudah ambil 4 bait berarti. Dari abda bilhamdi musallian ala Muhammadin khairin nabiyyun ursila wa zi min aqsamil hadis iddah wa kullu wahidin atawa hadda awwaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashujja aw yu'an yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naklihi. 4. Baik, siapa? Oke, silakan. Abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa bi min aqsamil hadith 'idda wa kullu wahidin ata wa hadda awwaluha as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yasidda aw yu'ad yarwihi 'adlun wahidun 'an mithli mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Baik, ahsanta, barakallahu fik. Yang lain. Ya, hendak Sahibul Ma'akhir. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Yang lain antum. Baik, fadhal. Abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa min aqsamil hadith 'inda wa kullu wahidin anta wa anta awwaluha sahihun wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'an yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Ayo, yang lain. Baik, fadhal Pak. Silakan baca.
mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Yang lain. Siapa yang membaca? Indakum jami'an. Khalas. Mafi habis. Baik. Kita lanjut. Pertanyaan pertama. Kata beliau, awwaluhas sahihu wa huwa mattasal. Yang pertama adalah hadis sahih. Ya. Pertanyaannya Pak Albani, kenapa beliau memulai dengan hadis sahih daripada bab-bab yang lain? Kenapa beliau khususkan hadis sahih daripada hadis-hadis yang lain? Pak Albani. Apa? Sanadnya bersambung. Itu. Enggak itu jawabannya. Bayu. Karena memiliki 3 alasan. 3 alasan. Iya, alasannya apa aja? Pertama, hadis ini adalah mulia. Hadis sahih itu hadis yang mulia. Kemuliaannya dari sisi apa? Karena memiliki keutamaan. Keutamaan. Iya. Yang kedua, karena keagungan. Tingkatan. Apa? Keagungan. Iya. Karena tadi kata itu memiliki keagungan yang tinggi. Kemuliaan, keagungan yang tinggi. Iya. Terus yang ketiga, kuat dalam berargumentasi. Kuat dalam berargumentasi. Iya. Taib. Yang pertama tadi karena liului martabatihi, ya. Karena derajat hadis sahih di atas hadis-hadis yang lain, ya. Hadis sahih li ghairi, hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Kemudian karena dia mulia. Kemudian yang ketiga karena kuat di dalam hujjah. Ya. Taib. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Hadis sahih itu apa? Kapan dikatakan hadis itu sahih? Gimana Pak? Hadis sahih itu apa? Yang mencakup padanya syarat, kan gitu. Ada 5 syarat. Syarat 5 itu apa aja? Iya. Iya, yang pertama ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Yang mana setiap rawi mendengar langsung dari gurunya, dari syekhnya. Baik. Cukup. Iya. Itu dia. Salah yang pertama adalah ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Baik. Pertanyaan selanjutnya, di antara syarat hadis sahih, rawinya itu harus adil. Ya, harus adil. Kapan rawi itu dikatakan rawi yang adil? Kapan rawi itu dikatakan rawi yang adil? Dan bagaimana kriteria dan sifat rawi yang adil? Apakah punya spesifikasi sifat-sifat yang tertentu kita mengatakan rawi ini adil? Kapan? Siapa yang jawab? Silakan. Kapan rawi dikatakan rawi ini adil? Iya.
Tidak ada salah. Iya. Iya, itu dia. Jadi rawi yang adil kriterianya ya adalah seorang rawi yang punya kesalahan, tapi dia tetap menutupnya, dan apa yang dia riwayatkan dan apa yang dia ucapkan seorang pendengarnya tenang dengannya. Ini seorang rawi yang adil. Baik. Sahih. Ittisal sanad rawi adil. Nah ya, kita ambil ya. Yang ketiga rawinya dhabit. Ya. Ad-dhabitu. Ini pelajaran kita. Seorang rawi itu dikatakan ar-rawi ad-dhabit. Rawi yang ad-dhabit. Syarat yang ketiga, di antara hadis sahih rawinya harus dhabit. Ya, apa itu dhabit ya? Kenapa rawi itu disyaratkan harus dhabit? Baik. Ad-dhabit ya, artinya secara bahasa diambil dari kata itqan, kuat ya. Atau al-jazim, satu yang kokoh. Itu secara bahasa. Seorang rawi dikatakan dhabit. Adapun secara istilah ya, para ulama membagi rawi dikatakan dhabit ini ada dua. Ad-dhabt as-sadr, hafalannya kuat. Maksudnya hafalannya kuat gimana? Hafalannya kuat artinya adalah seorang tadi ini kapanpun diminta untuk melakukan hadis, dia akan keluarkan pertama kali dia mendengar dari syekhnya. Itu artinya dhabt sadr. Arti dhabt sadr adalah seorang rawi akan menyampaikan sebuah hadis ya, dan hadis tadi ini tidak pernah berubah sedikit pun pertama sekali dia mendengar sampai dia tuanya. Wah, ini para ulama yang dikatakan dhabt sadr ini nggak banyak ya. Dan mereka punya istilah-istilah nanti ya, istilah-istilah dalam kitab-kitab hadis yang kita kenal dengan sebutan apa? Siqah atau siqatun sabit.
atau imamun atau amirin mu'minin fil hadis. Kalimat-kalimat ini nanti kita dapatkan untuk mereka rawi yang berada pada grade 1, sikoh sabit, imam. Ya. Dan jenis-jenis rawi ini, ya, jenis-jenis rawi ini mereka bisa dikatakan mengungguli dengan hafalan, ya, dengan hafalan. Di antaranya Imam Sya'bi. Kita ambil contoh Imam Sya'bi. Biografi singkat Imam Sya'bi. Asy-Sya'bi. Nama beliau Amir bin Surahbil. Al-Imam Sya'bi, beliau mengatakan di dalam sebuah riwayat, ma katabtu sauda ala bayda. Kata beliau, ma katabtu sauda ala bayda. Aku enggak pernah menulis hitam di atas putih. Maksudnya dia enggak pernah nyatat. Dia apa yang dia dengar dari syekhnya hafal langsung. Memang nggak pernah nyatat kan gitu. Kita aja sudah nyatat aja, pasti nengok buku kan gitu. Beliau nggak pernah nulis. Ya. Jadi hafalan-hafalan mereka itu memang masya Allah lah pokoknya. Ya. Yang katanya, yang antum tahu Einstein itu orang yang paling pintar, ya. Ternyata masih banyak yang mengalahi beliau, ya. Masih banyak, ya. Ulama-ulama hadis ini mengalahi, ya. Ma katabtu sauda 'alal bayda. Enggak pernah nulis dia. Contoh yang kedua, antum kenal Imam Suyuti. Imam Suyuti. Imam Suyuti di majlis tahdis, gurunya nyampaikan 100 hadis, dia tidur. Guru nyampe 100 hadis, dia tidur. Tidur dia. Teman sebangkunya bangunin dia. Kau tidur aja kerjanya. Tadi kau tahu apa yang dicatat, yang dikatakan Syekh? Ya. Tahu apa disebutkannya? Teman-temannya ngulang nyatatan dari Imam Suyuti. Tapi antum jangan tidur di majelis, ya. Nggak boleh. Kalau antum macam Imam Suyuti, ya, apa yang anda bilang antum hafal, ya, nggak apa-apa, silakan tidur. Antum tidur di majelis, besok anda tanya, antum bisa jawab, antum bisa setoran. Masya Allah, Imam Suyuti baru nih, ya kan? Kita keluarkan dari Muhammad Ali, Imam Suyuti. Tapi anda rasa nggak mungkin, ya? Kita aja udah mulai aja, udah fokus, berusaha fokus, nggak mudeng-mudeng juga, nggak paham juga, Di antara para ulama yang lain, yang terkenal dengan hafalannya adalah Al-Imam Bukhari. Imam Bukhari nggak usah diragukan lagi, Imam Hujjah, Imamun Hujjah. Diriwayatkan dia pernah dites hafalannya oleh penduduk Maghrib. Jadi ketenaran Imam Bukhari sudah sampai ke Maroko sana. Datanglah dia, dites oleh 10 orang syekh. Satu syekh menyampaikan 10 hadis. Setiap hadis, satu hadis sudah diacak. Sanad yang pertama untuk sanad ketiga, sanad ketiga untuk sanad keempat, segitu. Jadi 10 syekh berarti berapa hadis? 100 hadis. 100 hadis dengan sanad yang sama.
Dites Imam Bukhari. Setiap satu orang syekh menyebutkan 10 hadis, Imam Bukhari mengatakan wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Dah. 100 hadis sudah lengkap. Orang bilang kayak gini aja rupanya kualitas Imam Bukhari ini. Pikirnya paten, rupanya enggak. 100 hadis pun enggak tahu dia. Udah ribut orang, udah komen banyak, ya namanya juga netizen ya. Dengarnya sesuai dengan ya dilihat sesuai dengan cover aja ya. Ya udah. Setelah ribut baru Imam Bukhari nyampaikan ulang lagi. Mengulang hadis yang disebutkan syekh-syekh tadi. Plus menyebutkan sanad yang 10 yang benar. Dari mana kehebatan Imam Bukhari kalau gitu? Siapa yang tahu? Imam Bukhari hebatnya apa? Dia sudah hafal 100 hadis yang salah pada waktu itu juga. Dia nggak pakai catatan, dia nggak nulis. Ya, ini kehebatannya. Di sini baru orang hebat. Dia bisa membenarkan 100 hadis yang salah karena dia sudah hafal. Ya, dia hafal. Dari mana dia hafal? Baru aja. Dari satu syekh dia dengar 10, 2 syekh dia dengar 10, 10 syekh dia dengar 100. Berarti apa? Imam Bukhari sudah hafal 100 hadis yang salah di waktu itu juga. Dia perbaiki 100 hadis yang salah di waktu itu juga. Makanya Imam Bukhari qanfila rahimani wa rahimakumullah, dia itu hafal 100.000 hadis ya, yang sahih, 200.000 hadis yang dhaif. Dia hafal 100.000 hadis sahih, lebih banyak lagi hadis yang dhaif yang dia hafal. Nih kehebatan para ulama nih. Ya, hafalannya mereka masya Allah. Imam Syafi'i ya, nggak kalah dari mereka semua. Siapa nama Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris. Kunyahnya siapa? Abu Abdullah. Imam Syafi'i ya, dia kecilnya aja di umur 9 tahun. Antum 9 tahun di mana? Antum 9 tahun masih main guli ya kan, masih lari, main alim rondo ya. Imam Syafi'i di umur 9 tahun dia udah kasih fatwa. Dia udah memberikan fatwa. Sampai-sampai ditanya, siapa yang kasih fatwanya? Itu anak kecil yang lagi makan permen di sana. Masih makan permen gitu, Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu ya, beliau kalau baca buku dia gini bukunya. Ya. Gini dia baca. Kenapa? Dia takut yang di sini dia hafal. Ya. Antum teh coba. Yang di sini kayak gini. Yang di sini nggak dapat, di sini dapat kan gitu. Kalau Imam Syafi'i sengaja dia baca seperti ini, ya, agar yang di sini nggak hafal dia. Ya, agar yang di sini tidak hafal. Masya Allah ya. Ini kehebatan para ulama ya. Para ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Ya. Jadi pantaslah mereka yang bisa menampung hadis Rasulullah SAW. Jadi database-nya itu besar. Ya. Dalam pikiran mereka itu mereka bisa menyerap ilmu banyak sekali. Ya. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang membuat mereka cerdas? Ya. Ada nggak obatnya Ustaz? Aku pingin pintar kayak Imam Bukhari. Ya. Aku harus makan apa ini? Ada nggak pil-pil yang dimakan oleh para imam ini sehingga mereka menjadi ya komputer berjalan? Ya. Ada nggak obatnya? Ya. Imam Bukhari pernah ditanya, Imam Bukhari, kenapa kau kok pintar kali? Apa rahasianya? Apa kehebatan hafalanmu? Imam Bukhari jawab, ini. Jadi kalau antum pingin pintar, ya, kalau pingin pintar, maka pahamilah nasihat Imam Bukhari ini. Imam Bukhari itu pintar, nggak minum obat dia. Ya.
Karena apa? Suatu yang pintar itu harus pakai usaha, nggak ada yang instan. Seperti antum juga ingin menjadi seorang ahlul ilmu, seperti antum ingin menjadi orang yang bisa baca kitab, ada usahanya kan gitu. Antum tempuh perjalanan dari rumah. Kata Imam Bukhari, ya Imam, kenapa kau pintar? Kata beliau apa? Ini dia, resep pintar ini. Gak guna antum kalau antum cerdas pun, tapi kalau ini gak ada, cuma. Idmanun nazari wa kasratil muzakarah. Idman dari kata dawam, ya, dawam, banyak baca artinya. Banyak baca, referensi banyak, baca aja buku-buku yang antum ingin baca. Banyak maklumatnya nanti keluar. Gunakan waktu untuk membaca. 1 halaman, 2 halaman baca. Sibukkan dengan membaca. Kalau antum punya di rumah buku-buku bacaan, punya maktabah kecil, bagus. Banyak baca. Banyak juga maklumat yang akan antum dapatkan nanti. Wa kasratul muzakarah. Ini dia. Setelah antum baca, perlu juga ini. Yang kedua ini, banyak mengulang. Banyak ulang. Perbanyak ulangnya. Satu contoh, kalau antum pingin menghafal Al-Quran, pingin mungkin, kita targetkan aja lah 2 tahun. 2 tahun insya Allah antum akan hafid mungkin. Hafid mungkin, saya jamin itu mungkin. Tapi ini, coba amalkan ini. Antum banyak lihat Al-Quran, kemudian antum memperbanyak muzakarahnya banyak daripada hafalan baru. Jadi kalau menghafal itu banyak muzakarahnya, ulangnya banyak. Satu contoh yang seperti diajarkan oleh para masyayikh kita, 10 ayat aja kita ambil, 10 ayat, yang kita belajar di sana. Jadi anak kecil itu kalau subuh-subuh, memang waktunya Al-Quran subuh-subuh itu. Anak kecil, kecil aja, masih kecil umurnya, masih celat pun dah hafal di Al-Quran. Jadi apa yang dilakukan orang tuanya? Jadi orang tuanya mengharuskan anak tadi ini, 1 ayat yang dia hafal, dia udah tawaf sebanyak 20 orang. Jadi siapa yang dia jumpai, sami'ni, itu aja kerjaannya. Kita lagi enak baca, datang dia, tiba-tiba, sami'ni, udah, kita dengar dah 1 ayat, udah selesai dah, nanti datang lagi dia ke sana. Pokoknya siapa yang mau menyimak dia akan baca. Kalau kita mengatakan enggak mau, ya udah, dia enggak kesah. Nah, maka kesempatan bagi antum, 10 ayat aja. Antum dapat di pagi hari ini 10 ayat. Antum hafal 10 ayat ini udah. Dalam 1 hari itu antum ulang 30 kali 10 ayat tadi itu. Begitu seterusnya. Misalnya antum dapat nih satu ini, apa namanya? 1 halaman. 1 halaman ya, bukan 1 lembar ya. 1 halaman antum dapat pagi nih. Sebelum subuh antum sudah hafal 1 halaman. Nah, tugas antum di 1 harinya, jangan antum menambah halaman yang berikutnya setelah antum baca dan mengulang sebanyak 30 kali atau 20 kali. Terus gitu. Besoknya seperti itu lagi. Makin banyak antum dapat, makin banyak antum mengulangnya. Yang terkadang kita yang ini kita sudah dapat banyak nih, muzakarahnya nggak mau. Maka ketahuilah jamaah, mengulang hafalan tadi, daripada menambah baru lebih sulit. Menambah hafalan baru itu gampang menambah hafalan baru. Tapi mengulang yang sudah ada itu payah. Makanya banyak lupa kita,
Ustaz Afwan lupa kan gitu. Karena tadi apa? Kita sudah PD duluan. Kita tes tadi pagi lancar kok. Baru sekali padahal dia ngulangnya. Sekali baru. Ya, dia enggak ulang sampai 30 kali. Karena kalau sekali enggak tahu di mana antum salah. Ya, bayangkan nih, 30 orang yang sudah antum lewati, ya, 30-nya mengatakan hafalannya bagus. Berarti apa? Bagus kan gitu. Kalau antum setor 30 orang nih, di 1 salah, 2 salah, 4 salah, 5 salah, berarti ada koreksi itu kan? Ada koreksi di setiap hafalan. Ini hafalan yang di sini salah rupanya. Posisi di sini kurang tajwidnya. Di sini terlalu pendek. Di sini wawunya nggak ada. Makanya, di antara metode yang dipergunakan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekali 10 ayat memang mereka ambil, ya. Tapi lihat bagaimana kualitas membuktikan. Ya. Jangan tertipu dengan banyak. Ya. Jangan tertipu dengan banyak. Kadang kita minder, ya. Tengok hafalan kawan kita, udah segini, apa masih segini juga. Terus antum memacu dia. Sementara yang tadi ini antum tinggalkan. Yang tadi ini hanyut, yang depan nggak dapat juga. Jadi ngulang lagi dari pertama, capek. Gitu terus. Nah, makanya sebuah kesalahan ya dalam metode menghafal. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada kitab bagus ya. Namanya kitab kuteb lah kalau saya bisa bilang ya. Kuteb dia. Bukan kitab, kuteb. Buku kecil, buku saku ya. Ana sarankan antum beli kitab itu ya. Di situ disebutkan sejumlah riwayat para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in dan tabi'in dalam kualitas hafalan. Yang kedua, buku itu juga mengajarkan kepada kita metode tata cara dalam menghafal. Ya, nama kitabnya adalah Al-Hifzu. Ini kuteb ya, bukan kitab, buku saku. Untuk mencari kitab ini. Kami pernah mempelajari kitab ini dan menjadi motivasi ya di dalam belajar. Kitabnya, kutebnya kecil, buku saku dia. Ya. Baik. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya, ikhwan fillah, kembali kepada pelajaran kita ya. Nah, seorang rawi itu harus dhabit ya. Harus dhabit, harus kuat hafalannya. Ya. Dan mereka ini memang menjaga hafalannya. Sangat menjaga hafalan mereka. Tentunya dalam menjaga hafalan ini enggak mudah. Ya. Gak mudah menjaga hafalan. Karena sejatinya ini terkait dengan ilmu. Butuh tantangan. Apalagi yang kita hidup di akhir zaman ini banyak tantangannya. Fitnah syahwat, wanita di mana-mana. Ya, antum melihat apa yang antum lihat baik di dunia nyata atau dunia maya. Ya, dua-duanya sama dan lebih membahayakan adalah di dunia maya. Dan ini nggak bisa dipending. Nggak bisa dipending nih di dunia maya ini. Ya, setiap orang punya HP. Ya, kitalah sebagai rajanya yang bisa mengontrol itu semua. Kapan kita berselancar menyelam di dunia maya, banyak yang hanyut. Ya, banyak yang hanyut di dunia maya. Kalau di dunia nyata dia nggak hanyut, seperti itu juga dia keadaannya. Tapi di dunia maya ini banyak hanyut. Ya, maka fungsi dari menjaga ya hafalan itu adalah menjaga mata, menjaga telinga, dan kebersihan hati. Ya, karena ini merupakan salah satu ya, sumber, salah satu sarana dalam menyerap ilmu. Mata, telinga, hati ini penting. Ya, jaga matamu dari pandangan-pandangan yang enggak kau ingin lihat, ini bahaya. Ya, kenapa? Karena apapun ceritanya, ya, yang dihasilkan dari mata ini lebih membahayakan ya. Sehingga seorang penyair mengatakan di sebuah syairnya, mata arsalta tarfaka ra'ida liyaumin abadkal manazir ra'aita allazi la kullahu anta qadiru alaihi wa la ba'di anta sabir. Kapanpun kau panahkan pandanganmu kepada hal yang kau ingin lihat ya, ra'aital ladzi la kullu anta qadir. Kau melihat semuanya hal-hal yang kau enggak akan bisa gapai. Ya,
sekali matanya, ya. Gimana tuh wajahnya? Cuma kelihatan matanya, yang hitam-hitam itu gimana, kan gitu. Ra'aital ladzina kullu anta qadir. Engkau melihat secara seluruhnya yang kau enggak akan mampu menangkapnya. Alaihi wal ambadihi anta sabir. Untuk sebagiannya aja kau enggak akan mampu untuk bersabar. Untuk sebagian yang kita lihat, kita enggak akan mampu bersabar. Maka jaga pandanganmu, telinga. Jaga telinga kita, ya. Jaga hati kita. Karena sumber dalam menyimpan ilmu adalah hati, ya. Hati ini penting, kebersihan hati penting, ya. Seperti yang kita tahu kisah Imam Syafi'i, lihat betis perempuan. Kalau kita bukan betis lagi kita lihat, ya. Lebih lagi di atas betis pun bisa, ya. Imam Syafi'i lihat betis aja, ya. 70 bab fikih hilang. 70 bab hilang. Jadi kalau antum melihat yang lain dari betis, selu-selu aja, hafalan aku nggak hilang, Ustaz. An-Naba masih oke, ya. Al-Mursalat, masya Allah, ya kan gitu. Hati-hati, ya. Itu namanya istidraj, ya. Allah Subhanahu Wa Taala menundamu, ya. Jadi kita di zaman ini juga perlu ekstra dalam menjaga pandangan, ya, telinga dan hati, yang mana ini merupakan sumber dalam menyerap ilmu kita. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini dia, ya. Dabat as-sadr, ya. Menjaga hafalan kapan diminta. Jadi kalau kita minta antum ngetes, ya, hafalan kita, jadi seperti itu ada ujian-ujiannya, ya. Coba antum baca hadis arba'in ke-7. Kan gitu. Terkejut kita langsung kan, wah, kan gitu. Iya, ekspresi kita pasti seperti itu. Ya, coba antum baca hadis arba'in ke-7. Hah? Saya pun belum hafal hadis arba'in kan gitu. Ya. Ya, para ulama seperti itu dia siap. Ya, kapanpun diminta waktunya, enggak pakai tunda, enggak pakai pending, nanti ya saya murojaah dulu. Enggak ada kayak gitu. Ya. Karena mereka akan siap kapanpun datang para tulab, para penuntut ilmu, mereka akan siap mengeluarkan hadis. Ya. Qala Imam Bukhari, ya. Itu artinya tabassur. Mereka mengeluarkan hafalan mereka dan mereka siap, dan itu tidak pernah berubah sama sekali hafalannya. Baik. Yang kedua, dobot yang kedua adalah dobot yang kedua, ad-dobot al-kitab. Ya. Dan dobot kitab ini ada dua lagi. Dobot kitab itu apa, Ustaz? Dobot kitab artinya adalah seorang perawi menjaga tulisan mereka, ya, menjaga tulisan mereka dari hal-hal yang merusak. Dan mereka menjaga kitab tadi ini, tulisan tadi ini, karena fungsinya nanti mereka akan meriwayatkan dengan kitab. Ya, ada jenis-jenis perawi yang hafalannya enggak sekuat ini, tapi tidak menurunkan kualitas mereka. Kenapa? Karena mereka punya catatan. Ini, punya catatan. Dan catatan ini penting, ya. Mencatat ilmu itu penting. Para ulama mengibaratkan apa?
qayyidul ilma bil kitabah. Ya. Ikat ilmu itu dengan menulis. Qayyidul ilma bil kitabah. Ini sangat penting nih, karena kita di posisi ulama-ulama jenis-jenis kategori orang-orang yang hafalannya kurang. Ya udahlah, ya kita pun nggak punya hafalan-hafalan yang paten kali, tapi aku punya catatan ilmu, ya aku punya tulis, ya maka diikat, dicatat, ya jangan sampai ada yang salah. Yang salah diperbaiki catatannya. Ini fungsinya, ya. Para ulama mencatat, ya. Kalau ada yang salah, mereka perbarui catatannya, ya. Lebih lanjut, ya. Karena dalam tata cara mengambil hadis, ada yang mencatat al-kitabah, dicatat kitab. Hadis tadi itu dicatat, ya. Ini salah satu cara dalam mencapai dan memperoleh hadis, dicatat. Para ulama yang jenis kedua ini, mereka punya catatan dijaga betul, dijaga catatannya, sampai-sampai ya catatan inilah yang mengangkat derajatnya. Dia bisa didhaifkan karena catatannya. Dia juga bisa siqah karena catatannya. Ya. Dan catatan ini sangat penting bagi mereka. Hidup matinya di sini nanti dia. Di dalam ini catatan dia ini. Ya, karena apa? Mereka itu punya ulah kusuk. Ya, tukang catat yang jahat. Ini yang sering terjadi pada mereka. Para pencatat yang jahat inilah yang mereka hindari. Dan mereka nggak mau kasih tuh buku catatan hadis mereka ke sembarangan orang. Nggak mau. Karena berimbas nanti kalau mereka catat nih catatan nih, ku pinjamlah catatan kau. Aku semalam nggak hadir. Apa aja sih yang kasih tahu? Berapa hadis? 100. Pinjam. Iya, dia lagi catat. Namanya dulu, waktu dulu ya. Penerangan kurang ya. Kadang mau dia rubah-rubah. Oh ini kayak kurang titik, dirubahnya, kasih titik. Berimbas pada hafalan mereka, kan gitu. Nanti yang menyerah pun dirubah-rubahnya. Nah, kadang ada yang mereka lagi nulis, mereka juga lagi makan, kotor dia jadi. Itu, ya. Maka nggak sembarangan mereka mau meminjamkan. Saya kasih contoh salah seorang ulama, namanya Sufyan bin Waqi' Ibn al-Jarrah. Sufyan bin Waqi' bin Jarrah. Waqi' bin Jarrah Imam Hujjah, guru dari gurunya Imam Syafi'i. Lakop beliau adalah At-Tinnin. Apa arti Tinnin? Naga dia. Kenapa dia dikatakan naga? Karena kalau dia setiap datang di sebuah negeri, ya, ada majelis, ya, datang Waqi', semua majelis dari Waqi', gitu. Datang nih, datang nih sumber-sumber nih. Ada majelis-majelis, ada 10 majelis di negeri itu. Datang Waqi' nih, 10 majelis dari ke Waqi'. Maka beliau dikatakan At-Tinnin, naga. Hafalannya luar biasa. Anaknya namanya Sufyan. Ya. Sufyan bin Waqi' bin Jarrah. Ayahnya siqah, anaknya dhaif. Kok bisa, Ustaz? Bisa. Ya. Kenapa? Tadi ini sebabnya. Beliau lemah karena tukang catat yang jahat. Terubah tulisan dia. Ya, catatan dia pun terubah. Jadi mereka ini memang menjaga kitab mereka. Ya. Maka double kitab ini, ya, menjaga dari hal-hal yang
bisa disebut, kita bisa kategorikan yang pertama menjaga dari kerusakan alam. Ya. Seperti apa? Kebakar. Para ulama terbakar maktabahnya. Ya. Terbakar hafalannya, terbakar kitabnya. Otomatis apa? Hafalannya lemah. Ada ulama seperti ini. Ya. Bakiyah bin Walid. Bakiyah bin Walid. Dia punya maktabah catatan hadis, terbakar di masa tuanya karena dia mengandalkan hafalan, mengandalkan tulisan, karena sudah terbakar kitabnya dhaif. Dan yang kedua ini menjaga dari kejahatan orang tadi. Menjaga dari kejahatan orang. Pernah dikisahkan ya, Imam Muslim tak kala beliau dipinjam buku catatannya, ya. Setelah dipinjam buku catatannya, dia ngasih kepada orang yang minjem catatannya itu tempat kurma. Kalau kita bisa bilang tempat buang biji kurma. Yang minjem catatan pun bingung, kenapa kau kasih ini? Ya, agar nanti kau buang kurmanya di sini. Jangan kau buang di catatanku. Ya, karena kemarin aku lihat ada cap-cap kurma. Bahaya kan, satu titik aja yang berubah, ya, itu bisa bahaya. Karena kita baca kitab ulama dulu, mereka itu pakai simbol, ya. Mu'jamah, mu'malah, itu siapa yang pernah belajar seperti itu deh, betitik, ya. Kalau mereka baca tak ini, ya, an-nuqtah tahtiyah nanti di atas, di bawah. Kalau di bawah ya artinya, ya. Nah, kalau ada jatuhan titik satu aja, ini bahaya. Yang mana pernah dikisahkan seorang ulama mati gara-gara hanya kejatuhan satu titik. Hadis Nabi apa? Inna habbatus sauda dawa likulli da. Habbatus sauda itu penyakit untuk obat untuk segala penyakit. Gara-gara dia jatuh titik satu. Apa artinya? Ular hitam. Sesungguhnya ular hitam obat bagi segala penyakit. Carinya ular hitam, ya, meninggal. Bahaya seperti ini. Kejatuhan titik berubah maknanya. Makanya mereka, para ulama yang double kitab ini, ya, mereka jaga dari tadi, ya, kerusakan-kerusakan tadi ini, dan menjaga dari kejahatan-kejahatan orang tadi. Ini namanya ad-double al-kitab. Mafhum, bisa dipahami. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bang Wahyu? Iya, tidak ada. Tidak ada pertanyaan. Oke, kita lanjut ya. Saya hapus ya.
Jadi seorang rawi harus dobit, ya, dobit sodar atau dobit kitab, bisa. Sekarang pertanyaannya, kaifa ta'rifud doktor rawi? Bagaimana kita mengetahui seorang rawi itu dobit? Bagaimana kita mengetahui seorang rawi itu dobit? Jawabannya, kita mengenal seorang rawi itu dobit, kita tes, kita cocoki riwayatnya, apakah mencocoki riwayat para rawi yang dobit dan sikoh apa tidak. Kalau pas, ya, riwayatnya dengan riwayat yang lain, maka kita kenal rawi tadi ini dikatakan dobit. Jadi kalau ditanya bagaimana kita tahu rawi ini dobit, ya, caranya kata para ulama, kita cocok itu riwayat-riwayat mereka dengan para rawi yang juga sama kualitasnya. Kalau sesuai dan pas, maka riwayat-riwayat rawi tadi dikatakan riwayat rawi yang dobit mutkin. Kalau ternyata riwayat tadi ini nggak sama, berseberangan, ya, antara rawi A menyebutkan seperti ini riwayatnya, ya, kemudian yang B juga sama, ya, C juga sama, ternyata si D beda dari A, B, C, berarti kita katakan rawi D tidak dobit. Kenapa? Karena nggak mungkin bertolak belakang tadi riwayat tadi A, B, C dan D ini. Ya, tapi kalau ternyata riwayat D ini juga sama, disebutnya sama, ya, maka bisa diambil. Jadi ada nanti istilah-istilah para ulama, ya, hafalannya kacau, ya, sayyul hifd, ya, kacau hafalannya. Jadi harus kita lihat riwayat-riwayat tadi ini apakah pas apa tidak. Maka disinilah kita tahu seorang rawi tadi itu dobit. Paham? Tum? Bisa dipahami? Baik. Kita sudah habis pembahasan dobit. Ya. Sekarang syarat yang keempat.
Syarat yang keempat, adamu syad. Gak boleh rawi tadi ini syad. Kalau bahasa kita nyeleneh. Gak boleh rawi tadi itu nyeleneh. Asyad itu diambil dari bahasa artinya infirad. Bersendiri. Kalau antum sendiri dalam kebiasaan mayoritas manusia, antum dikatakan rajulus syad. Seorang laki-laki yang orientasi seksnya berbeda dengan kebanyakan laki-laki disebut rajulus syad. Kita katakan apa? Gay. Rajulus syad. Dia sendiri cuma seperti itu. Mayoritas manusia laki-laki suka perempuan. Dia suka laki-laki. Berarti syad anta. Nyeleneh, lain sendiri. Sekarang dari bahasa ini sudah kelihatan. Arti syad adalah infirad, menyendiri, bersendiri. Sedangkan apa yang dimaukan syad ini secara definisi istilah mustalah, seperti kata Imam Al-Hafidz Ibn Hajar, mukhalafat ar-rawi al-maqbul liman aula minhu. Seorang rawi maqbul menyelisihi dari rawi yang aula minhu, dari lebih hebat dari dirinya. Imma dari segi kuantitas, dari jumlah, adad jumlah, atau dari kualitas, tausik, dari kualitas. Gak boleh dari jumlah dan dari kualitas gak boleh menyelisihi. Maka bahaya nih kalau seorang rawi menyelisih seorang ulama yang lebih siqah darinya. Mereka juga tahu diri. Mereka juga tahu diri. Mereka tidak punya hafalan banyak. Mereka gak kuat hafalannya, tapi mereka jangan menyelisih kebanyakan para ulama tadi ini. Kalau dia menyelisihi, maka dikatakan agarakan hadisnya hadisun syad hadisnya. Semua rawi nggak menyebutkannya. Ada satu rawi menyebutkannya. Salah satu contoh ini contoh aja ya. Contohnya seperti hadis, terlepas dari khilaf para ulama, hadis tahrik. Apa tahrik? Gini-gini itu, tahiyat, baik di awal atau di akhir. Hadis tahrik. Jadi di situ disebutkan Nabi menggoyang-goyangkan tangannya. Siapa yang menyebutkan itu? Salah rawi yang bernama Zaidah bin Qudamah. Dia tok.
Dia sikah dia memang, tapi dia nggak bisa menelisih rawi-rawi yang lebih lagi di atasnya. Dia selisih berapa rawi? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Dan rawi-rawi yang dia selisih, rawi-rawi di tingkat 1 semua. Satu aja, Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah bin Hajjaj. Dua orang ini aja kalau udah diselisihi, habis dia udah. Ini masyaikhnya hadis semua, Amirul Mukminin fil hadis. Julukan mereka Syu'bah dan Sufyan, pakarnya hadis. Sufyan Tsauri, Syu'bah nggak ada menyebutkan ini, tapi ada rawi ini dia sebutkan. Belum lagi sejumlah ulama-ulama yang lain, 10 orang ulama yang dia selisih. Maka kita kategorikan hadis ini hadis syadz. Ini hanya sekedar informasi, hanya sekedar wawasan. Tetapi hadis ini dimasukkan oleh Imam Albani di dalam kitab Sifat Salat Nabi, dan beliau menggunakan hujjah di dalam hadis ini. Kalau antum baca sifat salat Nabi, beliau bawakan bab tahrik. Nanti antum akan dapatkan hadis ini, dan antum beliau nanti tengok siapa periwayatnya di situ. Disitulah antum ketemu ternyata rawi ini dia tadi. Kalau kita belajar lebih dalam, kita cocokkan, kita bongkar semua hadis tentang permasalahan tahiyat Nabi yang terakhir. Kita dapatkan riwayat-riwayat seperti Hudzaifah bin Yaman yang menyebutkan sifat salat Nabi, kemudian Abu Humaid, hadis-hadis yang lengkap nih, kemudian Malik bin Huwairis, dan sahabat-sahabat yang lainnya, ternyata tak ada ini. Baik, maka ini dikatakan syadz. Hadis yang menyelisihinya dikatakan apa? Mahfuz. Hadis yang benar dikatakan mahfuz, sedangkan hadis yang salah dikatakan syadz. Lawan dari syadz apa? Mahfuz. Baik, Haimtum? Iya. Jika hadis tadi apa yang masalah dari dalam sifat salat Nabi? Syalbani. Nah, tadi saya bilang kan, setiap para ulama itu kan punya ijtihad masing-masing, dan kita hargai beliau sebagai seorang mujtahid, sampai seperti itu level beliau kita hargai, Tetapi pun kalau antum tidak pun mau mengamalkan hadis tadi ini, boleh, karena antum punya ilmu, tahu tentang derajat hadis tadi ini. Antum sudah tahu riwayat-riwayatnya, antum sudah lihat riwayat Sufyan, antum sudah lihat Syu'bah, antum sudah bongkar semua hadisnya. Antum katakan saya nggak pakailah tahrik, karena tahrik ini ada sisi kelemahannya, kan gitu. Tetapi bagi kita juga ingin melambangkan ini, nggak apa, silakan. Ada imam antum, ada Syekh Albani yang tidak usah lagi diragukan keilmuan beliau, kualitas ilmunya tidak usah diragukan, dalam bidang hadis, Tapi bagi kita yang paham, bagi kita yang sudah pernah membongkar hadisnya, bagi kita yang sudah mengumpulkan riwayat-riwayatnya, falahu dzalik, nggak apa-apa, kita nggak mengamalkan tahrik tadi ini, karena sekali lagi agama kita agama yang bukan taklid,
Agama kita mengajarkan kepada kita membangun sebuah amalan dengan hadis, dengan ilmu. Sehingga kata Imam Syafi'i, ya, man hafidha hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang hafal hadis, kuat hujjahnya. Ya. Kullu qaulin yakbal wa yurad. Setiap ucapan bisa diterima dan ditolak kecuali siapa? Sahibu hadzal khabar. Kecuali pembeli kuburan ini, sambil menunjuk kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh ya memakai pendapatnya Syalbani, boleh, silahkan. Tapi hampir rata-rata kalau kita lihat mereka yang punya catatan kaki dalam kitab sifat salat Nabi membahas di sini panjang. Ya, antum beli kitab, misal beli kitab nih sifat salat Nabi yang bahasa Arabnya ya, antum pasti ada punya tahqiq imam ini ya, atau takliknya para ulama ini. Ya, antum akan dapatkan nanti pada pembahasan ini hampir 3 lembar, 4 lembar khusus pembahas hadis ini aja. Ya. Mereka nggak membahas di catatan Syalbani enggak, tapi di catatan kakinya aja, sekedar ilmu aja gitu. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Paham? Bisa dipahami? Baik. Yang terakhir sekarang, saya ingin habiskan syarat hadis sahih. Ada musyad. Sudah kita pelajari. Hapus ya? Yang kelima, adamun illah. Tidak ada penyakit. Ya. Nggak boleh hadis tadi itu ada penyakitnya. Harus salim, harus selamat dari penyakit, harus bersih dia. Ya. Jadi para ulama menjaga hadis Nabi sampai sedemikian mungkin, ya, tidak boleh ada penyakitnya. Al-illah artinya al-marad, penyakit. Ya. Dan yang namanya penyakit tadi ini ada 2 bentuknya. Illatun qadihah, sakit yang merusak hadis. Ya, sakitnya merusak hadis. Dan ini nggak boleh. Ya, ini yang kita maukan nggak boleh nih. Sakit yang merusak hadis, cacat hadisnya. Dan illah qadihah ini banyak kali, ya, jenisnya. Nanti kita akan dapatkan satu demi satu. Yang kedua, illatun ghairi qadihah, sakit yang tidak merusak hadis. Ya. Sakit yang tidak merusak hadis. Ada illah, dia disebut illah juga, tapi enggak rusak hadisnya. Seperti apa contohnya Ustaz yang enggak merusak hadis? Mursal sahabi. Mursalnya sahabi. Antum kan dapat banyak tuh di dalam hadis. An rajulin minas sahabat, dari salah seorang laki-laki dari kalangan sahabat. Ini illah, tapi dia enggak mencacati hadis. Ya, kenapa? Ya, enggak usah untuk bertanyakan sahabat lagi. Enggak ada hak kita untuk menghukumi sahabat. Ya, karena sahabat sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu semuanya adil. Para sahabat itu semuanya adil. Para sahabat semuanya adil. Ya.
Jadi nggak disebutkannya pun nama sahabat tidak mencatat hadis tadi. An rajul minas sahabah, dari salah seorang dari sahabat Nabi. Antum sibuk cari, antum cari siapa lah sahabat nih. Nanti bisa merusak hadis nih. Ya, nggak, udah, nggak apa-apa, biarkan aja hadis tadi itu. Ya, karena ini nggak merusak hadis. Yang kita fokuskan ini illah qadiyah, ya, illah yang bisa merusak hadis tadi. Ya, dan para ulama sangat hati-hati dalam permasalahan ini. Sampai-sampai ilmu mempelajari ilal, ya, ilal namanya ilal ini, atau mu'al, hadis mu'al. Ya, ini puncak nanti antum belajar ilmu hadis. Puncaknya ilal Tirmizi. Ya, pelajaran ilal ini Masya Allah, ya. Sampai-sampai kata para ulama, seorang ulama dalam menghukumi hadis itu ibaratnya mereka seorang dukun dari pandangan awam. Ya, ulama yang mengerti hadis ini menurut orang awam dia dukun. Kenapa? Karena dia udah bisa mengatakan hadis ini dhaif tanpa dia melihat hadis itu. Seperti yang pernah terjadi hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya, Abu Zur'ah Ar-Razi salah seorang ulama, ya, Masya Allah, terkenal, ya, Ar-Razi dari negeri Rai. Ya, Abu Zur'ah Ar-Razi pernah disampaikan hadis tentang keutamaan setiap surat. Surah Al-Baqarah keutamaannya ini. Pernah nggak antum dengar seorang dai pengkhutbah menceritakan keutamaan surat Al-Baqarah, keutamaan surat Al-Imran, keutamaan surat ini sampai surat Al-Ikhlas? Disebutkan kepada Imam Abu Zur'ah keutamaan setiap surat ini. Kata Imam Abu Zur'ah, dhaif di situ. Muridnya pun bingung, belum dilihat udah dhaif. Langsung kata muridnya, oke, hari ini aku akan cari hadis ini. Dicari sama di hadisnya ini. Dia cari, dia selusuri syekh-syekhnya, rawi-rawinya, mentok pada seorang rawi. Ya, dia dapatkan ujung hadis tadi itu rawi Syekh As-Sufi. Ini dia, Syekh Sufi ternyata. Udah tua, seorang sufi. Masuk dia, tanya, aku mendengar hadis Nabi ini, dan hadis ini kembali kepada dirimu terakhir. Dari mana kau dengar hadis ini? Aku ingin cari orangnya nih. Katanya nggak ada. Kok nggak ada? Katanya dari Rasulullah. Bukan, itu bukan dari Rasulullah, katanya. Dari sana, dariku, kan? Oh, dari kantong biru, kan? Ya. Kenapa kau buat hadis itu atas nama Nabi? Iya, aku lihat manusia ini udah malas baca Al-Quran. Ya, jadi aku timbulkan semangat mereka. Aku hadirkan dengan memasukkan hadis Nabi. Aku buatlah keutamaan surat Al-Fatihah, keutamaan surat Al-Baqarah, keutamaan surat Al-Imran, keutamaan surat An-Nisa, dan yang beredar sekarang seperti itu. Maka para ulama menasihatkan kepada kita, seperti inilah para syekh sufi tadi ini. Ya, mereka yang sangat sering memasukkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Imam Malik mengatakan, la ya'khuz ilm, jangan kau ambil riwayat, ya, dari yang pertama seorang mubtadi. Yang kedua qasas, tukang cerita. Yang ketiga sufi. Tukang cerita jangan ambil hadisnya. Ya, banyak kali ceritanya tukang nengok, ya, jangan ambil hadisnya. Apalagi sufi. Ya, sufi ini tentang amalan-amalan suka dia. Ya, jadi dia timbulkan hadisnya. Dalam riwayat yang lain kata Imam Malik, jangan ambil hadis dari 4 orang. Ya. Yang terakhir apa?
rajulul fadil la ya'rif maza yatakallam bih. Dia punya keutamaan, tapi nggak ngerti dia apa yang dia omongkan. Ya, mubtadi, qasos. Ya, maka cerita-cerita kebanyakannya kisah para nabi, ya, kisah-kisah yang terdahulu itu banyak riwayat-riwayat yang dhaif. Bagaimana kita bisa mencisahkan para nabi kecuali yang ada penjelasannya dari Rasulullah SAW? Selebihnya ya udah kita akan dapatkan riwayat tadi itu dhaif, riwayat itu lemah, ya. Maka ini dia jamaah kaum muslimin, ya, mempelajari ilmu illah, ya. Illah qadhiha yang bisa merusak hadis ini nggak boleh di dalam ilmu hadis. Maka dari 5 syarat ini, ya, dari 5 syarat ini kita bisa kategorikan 2. Hadis sahih dari 5 syarat ini kita 2 aja. Yang pertama, syartus subut. Yang kedua, syartul manfi. Ya, syartus subut. Syartus subut itu ada 3. 1, 2, 3. Syartul manfi ada 2. Ada mu'illah, ada musyad. Ya, kita menjadi 2, syartul manfi dan syartul subut. Ya, syarat hadis sahih ada 2, syartus subut dan syartul manfi. Syarat subutnya ini ittisalus sanad, rawi adil, rawi dhabit. Syartus subut 3. Syartul manfi 2, ada musyad, ada mu'illah. Wabihadza, ya, karena ini lengkap sudah, ya, syarat hadis as-sahih, ya. Jadi kalau kita dapatkan sebuah riwayat, kita lihat sanadnya bersambung, rawinya adil, rawinya dhabit, nggak ada syad, nggak ada illah, sahih. Ya. Baik, mafhum? Bisa dipahami? Yang tidak boleh diambil dari orang yang cerita, yang nomor 1 apa tuh? Mubtadi. Ya. Seorang mubtadi yang mengajak kepada bid'ahnya. Dia ajak orang kepada perbuatan bid'ahnya. Jangan ambil. Qasas, tukang cerita. Banyak nih, dahulu banyak tukang cerita, ya. Mereka sering memalsukan cerita. Qasas. Sufi. Seorang sufi. Sufi ini juga suka buat hadis Nabi, ya. Yang keempat, al-fadil, seorang yang punya keutamaan, tapi dia nggak tahu apa yang dia ucapkan, kan itu, nggak ngerti dia, nggak paham. Baik, sudah. Baik, faedah. Ya. Berarti yang Imam tadi tahu siapa aja nama-nama yang tidak boleh diambil. Ya. Hafal sama masa. Hafal mereka. Mereka tahu siapa-siapa aja. Ya. Kan nanti kalau lebih takjub, nanti kalau kita belajar lebih lanjut, ya, ada nama-nama orang hanya sekedar disebutkan nama, mereka akan mengatakan jangan kau duduk sama dia. Hanya sekedar disebutkan nama, jangan duduk sama dia. Dan terpengaruhnya para ulama gara-gara teman duduknya, kan gitu. Imam Malik terpengaruh dengan teman duduk dia. Ya, nanti akan kita dapatkan Imam Malik terpengaruh dengan teman duduk dia. Ada 3 rawi yang membuat Imam Malik tadi itu terpengaruh, kan gitu. Banyak para rawi-rawi tadi itu jangan duduk sama dia, ya. Tinggalkan majelis dia, ya. Karena dulu ngeri-ngeri, ya. Ada seorang Syiah dia
orang Mu'tazilah dia, Jahmi dia. Ya, rawi-rawi itu seperti itu dia. Ya, ayo. Jadi maratib tingkatan hadis sahih. Yang pertama, muttafaqun alaih. Berarti apa? Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkannya. Yang kedua, infarad al-Bukhari. Imam Bukhari aja, Imam Muslim nggak ada. Yang ketiga, infarad Muslim. Ya. Yang keempat, syarti al-Bukhari wal Muslim. Ya. Walam yukhrija. Rawi-rawinya sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sama. Tapi hadis-hadis tadi itu enggak dikeluarkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kelima, ala syarti al-Bukhari. Yang keenam, ala syarti al-Muslim. Yang ketujuh, khariju as-sahihain. Ya. Syaratul Bukhari, rawi-rawinya syarat Imam Bukhari, tapi Imam Bukhari enggak mengeluarkan dalam hadisnya. Nanti ada namanya mustakhraj Abu Awana, ya, atau mustadrak Al-Hakim. Itu syarat-syarat Imam Bukhari semua rawinya. Syaratul Muslim. Yang terakhir ini, ya, rawi-rawi yang enggak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Seperti Musannaf Imam Syaibah, ya, Musnad Imam Ahmad, ya, Sunan Tirmizi dan yang lainnya. Ini seperti ini dia tingkatan-tingkatannya. Baik. Kalau yang ini, ya, Bukhari, Muslim, ya, sudah ambil. Seperti kata para ulama apa? Qad jawazal qantarah. Sudah melewati qantarah. Qantarah tahu enggak? Jembatan setelah sirat, ya. Itu istilah aja, ya. Maksudnya kenapa mereka mengatakan riwayat Bukhari dan Muslim itu qad jawazal qantarah? Ya, sudah diterima. Sudah diterima oleh para ulama tanpa antum harus mengkasih-kasih lagi. Meskipun ada nanti, ya, beberapa ginti hadis, ya, dari Muslim dan Bukhari pun ada lemahnya. Tapi ya sudah, ya, terima aja. Udah. Yang di Bukhari dan Muslim jadi apa lagi? Dan ketik-ketik lagi. Tinggal ini aja lagi di sisanya, ya. Kita bisa ngecek lagi riwayat-riwayat tadi ini, apakah riwayat-riwayat tadi ini sahih? Ya, kalau sahih diterima, kalau enggak dhaif. Baik, wallahu a'lam bishawab. Bisa diulang tingkatan hadis Mana yang mana? tingkatan hadis Yang nomor berapa? Dari keempat sampai ke tujuh. Yang keempat, ala syartil Bukhari wa Muslim walam yukhrija. Sesuai dengan syarat Imam Bukhari Muslim, tapi tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Muslim tidak mengeluarkan hadis tadi itu di dalam kitab mereka. Ya, tapi rawi-rawinya tadi itu sesuai dengan karakternya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Nantilah antum jumpa, nanti anak jelaskan kenapa gitu, ya. Ada kitab mustakhraj nanti namanya, ada kitab mustadrak, ya, mustadrak Hakim, mustakhraj Abu Awana. Itu kitab-kitab syarat Imam Bukhari, rawi-rawinya syarat Imam Bukhari bertemu dengan syekhnya Imam Bukhari. Tapi kenapa Imam Bukhari enggak masukkan hadisnya? Karena ada berapa alasan nanti. Ya. Baik. Yang kemudian ala syaratul Bukhari, ala syaratul Muslim. Tadi kan Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa seseorang yang menerima riwayatannya tidak boleh menyelisihi yang di atasnya, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Ya. Bagaimana kalau satu orang yang menerima riwayatannya
menyelisih yang lebih banyak, tapi derajatnya dia lebih tinggi. Ya, ada nanti, ada, ya, ada. Antum sudah jauh bertanya ini, ya. Sabar ya. Ada itu, ada. Ya, insya Allah kita akan bahas nanti ya. Baik. Ada memang rawi ya, bisa diterima hadisnya. Itulah yang dikatakan nanti pembahasan. Sebenarnya nggak mau anda sebut nih ya. Takut antum nanya lagi, apa itu kan gitu. Ada namanya ziyadah siqah ya. Ziyadah siqah, apakah diterima apa nggak diterima? Nah gitu kan. Ziyadah penambahan orang yang siqah ya. Dia siqah nih tapi dia tambah. Diterima apa nggak diterima? Itu pembahasannya gitu ya. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Kelas ya, cukup ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nggak bosan-bosannya nak ulangi lagi sama antum ya. Rajiu ya. Murajaah. Antum ulang pelajarannya di rumah ya. Antum ulang. Al ilmu bil murajaah. Ilmu itu dengan murajaah. Ma takarrar qarrar. Apa yang diulang lengket. Itu ya. Ma takarrar qarrar. Beda kaf, beda qaf ya. Ma takarrar qarrar. Apa yang diulang akan lengket. Baik, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.